ada teman kita yang sudah minum obat bertahun-tahun tapi nggak sembuh. Ketika dia tanya, kenapa saya kena gula darah kok sudah minum obat nggak sembuh-sembuh? Teman-teman, yang pertama, obat itu tidak bisa menyembuhkan. Obat itu hanya bersifat menekan gejala. Jadi obat ini namanya juga obat, maka mengobati, dia tidak bisa menyembuhkan. Nah, jadi kalau Anda ingin sembuh, maka ya jangan diobati. Saya juga sudah pakai herbal, sama Bapak Ibu. Herbal itu yang diambil juga racunnya. Jadi sebenarnya obat ini punya masa. Kalau misalnya sekitar 16 jam. Jadi misalnya minum obat, maka kira-kira 12 sampai 16 jam kemudian pengaruh obatnya akan hilang dan Anda harus minum obat lagi. Bukan hanya setelah 12 jam, tetapi terus-menerus dan bisa jadi selamanya. Herbal juga begitu. Herbal memang bagus kandungannya untuk menekan. Tapi ada beberapa penjual, jadi ada di suatu tempat menjual jamu. Nah, ketika menjual jamu itu kok minum nggak seberapa lama sudah sembuh. Ada yang curiga ini. Kemudian dicek di lab, ternyata apa? Isinya adalah chemical, jadi bukan herbal. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda minum obat itu kimia, maka akan menyebabkan plak. Kalau plak ini lama-lama dibiarkan, maka akan menjadi sumbatan. Plak itu seperti ketika Anda punya selang atau pipa. Nah, kalau dialiri air, ternyata lama-lama ada keraknya itu. Kalau itu dibiarkan terus lama banget, maka akan menyumbat. Itulah yang terjadi di pembuluh darah kita. Pembuluh darah itu merupakan jalan raya. Nah, dia akan menjadi jalan darah kita yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah itu, keping sel darah merah itu fungsinya untuk menjadi transport, penyalur nutrisi ke seluruh tubuh dan juga oksigen. Kalau misalnya pembuluh darah itu kecil banget, itu kemudian ada plaknya dan kemudian menjadi sumbatan, maka jalan darah itu lama-lama akan menyempit seperti jalan ketika sedang ada perbaikan. Maka jalan itu akan menjadi tersendat. Jalan darah juga begitu, lama-lama akan menjadi melambat. Sehingga apa? Nah, darah ini kemudian tidak bisa bebas lancar ke seluruh tubuh. Akibatnya apa? Jantung kemudian memompa lebih kencang. Loh, ini ada apa ini? Kok saya darahnya tidak bisa ngalir dengan lancar? Maka yang dilakukan kemudian memerintahkan kepada otak. Otak, saya ini mompa, tapi kenapa kok darahnya ini tidak bisa lancar? Maka otak memerintahkan kepada jantung, ayo kamu silahkan pacu lebih kencang. Maka jantung dipacu lebih kencang yang mengakibatkan hipertensi. Nah, dengan begitu terjadi ya banyak hal. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka pembuluh darah bisa pecah loh. Kalau pecahnya itu di otak, maka jadi stroke. Kalau pecahnya di ginjal, ya jadi gagal ginjal. Sehingga dengan begitu kita akan terjadi komplikasi. Teman-teman, dalam kondisi seperti itu, maka biasanya orang diring di satu tempat mungkin bisa 50 sampai 70 juta atau bahkan bisa lebih.
Apakah mengatasi masalah? Ya, sementara waktu. Tapi untuk jangka panjang, tidak. Karena bisa jadi akan terjadi sumbatan di tempat yang lain lagi. Dengan begitu maka ya sudah, Anda harus pasang ring. Apa dikira pasang ring ini berlaku selamanya? Ya tidak. Ring ini juga harus diperbaiki. Masalah lagi. Sekarang ring juga mulai tidak di cover BPJS. Jadi kalau Anda kaya, ya mungkin bisa pasang ring. Tetapi kalau Anda tidak punya uang, bagaimana? Mau menyerah begitu saja. Apa yang bisa dilakukan? Ya, Anda harus punya pola makan dan pola hidup yang baik. Pola makan itu ya jangan makan makanan yang berlemak. Apalagi minyaknya yang digunakan untuk menggoreng berkali-kali. Wah, ini masalah. Gorengan. Ini jadi masalah besar. Terus gimana? Wah, enak. Ya, itu pilihan. Kalau Anda mau sehat, ya Anda harus mulai mengurangi gorengan. Apalagi itu tadi yang saya katakan. Digorengnya menggunakan minyak yang berkali-kali. Kalau digunakan berkali-kali, kenapa? Ya, ini akan logamnya akan mulai masuk ke dalam minyak. Minum makanan, alkohol juga ini akan memicu. Jadi kalau Anda kulino mendem, cium, nah ini akan membuat paru-paru dan jantung juga aliran darahnya menjadi bermasalah. Saya kenal beberapa dokter forensik. Ketika dia selesai melakukan forensik begitu, ada yang kemudian beliau mengatakan, Mas Bambang, ini dia suka ngerokok, paru-parunya itu gosong. Ada beberapa teman mengatakan, alah, emang orang ngerokok nggak mati? Ya mati juga. Tapi tentu matinya bukan karena tidak sehat seperti itu. Nah, apakah Anda mau sehat meninggal dengan cara yang sakit, menaun gitu? Ya tentu tidak. Jadi teman-teman, ketika Anda kemudian menjaga pola makan dan pola hidup itu misalnya bagaimana? Jangan begadang kalau tiada gunanya, kata Bang Roma. Jadi kalau Anda begadang, maka akan menyebabkan hormon serotoninnya juga menurun. Dan juga pankreas tidak bisa bekerja dengan baik. Apalagi kalau Anda begadangnya lebih dari jam 11. Kenapa jam 11? Tunggu selanjutnya.